Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di sini admin akan berusaha terus untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang sangat seru sekali yang berjudul The History of Yi-Chen. Di part sebelumnya adalah part ke-58 di mana dari pengusaha yang tadinya telah dibuat disfungsi dari alat kejantanannya oleh Yi-Chen, yaitu Xiao Yiqian. Dia yang sebelumnya telah bertengkar hebat dengan tabib atau dokter tradisional Xi Tiangqi, dan akhirnya dia pulang dengan tidak berhasil untuk mengobati alat kejantanannya. Dia di perjalanan pulang berinisiatif untuk membeli sebuah obat yang dianggapnya bisa berhasil untuk membuat alat kejantanannya berfungsi kembali. Nah, apakah beliau berhasil? Dan beliau sedang berada di rumah untuk mencoba obat tersebut. Dan mari kita lihat apakah beliau berhasil. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita yang menarik ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-59. Saat melihat Xiao Yiqian mengeluarkan obat tersebut secara terang-terangan, Nyonya Besar Xiao menjadi sedikit malu. Istri Xiao Changgan yang berdiri di sebelahnya bahkan terlalu malu untuk melihatnya. Meskipun Xiao Weiwei hanya diam saja, tetapi ekspresi wajahnya terlihat sangat berharap. Sejak Xiao Yiqian kehilangan kemampuan kejantanannya, sikapnya terhadap dirinya menjadi sangat buruk. Jangankan memberi uang saku kepadanya lagi, bahkan investasi lanjutan yang dia janjikan saja tidak ada kelanjutannya. Tampaknya dia baru akan mendapatkan keuntungan dari Xiao Yiqian lagi setelah pria itu memulihkan kemampuan kejantanannya kembali. Kalau tidak, Xiao Yiqian pasti tidak akan meninggalkan dirinya dan seluruh keluarganya. Sejauh ini 10 juta yuan yang diinvestasikan oleh Xiao Yiqian hanya mampu membuat grup Xiao tetap bertahan dan masih jauh dari cukup untuk membuat grup Xiao kembali ke puncak. Xiao Changgan yang berdiri di sampingnya berkata sambil tersenyum, "Ia hanya perlu meminum 1 butir tiap kali minum. Obat ini sangat manjur." Xiao Yiqian mengangguk setelahnya dan langsung mengeluarkan 3 butir obat dari dalam kemasannya dan meminumnya sekaligus. Dia berharap obat barat yang merupakan obat impor ini bisa berkhasiat. Setelah itu dia berkata kepada Wewe, "Wewe, ikut aku ke atas." Wewe langsung mengangguk lalu meraih pergelangan tangan Xiao Yiqian dan berkata dengan manja, "Sayang, ayo kita kembali ke kamar dan mencobanya lagi." Xiao Yiqian mengiyakan dan perkataannya lalu menarik Xiao Wewe memasuki kamarnya. Setelah itu dia menyuruh Wewe untuk melakukan hal apapun yang dapat membantunya mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Namun sayangnya Xiao Weiwei sudah berusaha melakukan apapun untuk memancingnya, tetapi obat yang dia minum sama sekali tidak berkhasiat. Xiao Yiqian meminumnya 3 butir lagi, tetapi tetap tidak ada perubahan. Dia tetap tidak bisa merasakan apapun. Saat ini hatinya rasanya seperti tenggelam hingga mencapai dasar. Ketika melihat Wewe yang masih berada di atas tubuhnya masih terus menggodanya, Xiao Yiqian menjadi sangat marah. Dia langsung menendangnya hingga wanita itu terjatuh dari tempat tidur lalu berteriak, "Keluar dari sini, aku tidak membutuhkanmu." Wewe tidak ingin Xiao Yiqian marah kepadanya, jadi dia langsung berkata, "Sayang, jangan terlalu khawatir. Aku yakin kamu pasti akan segera menemukan cara untuk menyembuhkan ini. Pergi." Xiao Yiqian berteriak dengan marah sambil melemparkan bantal ke arah Xiao Weiwei. Xiao Weiwei tidak berani menyentuhnya lagi. Dia langsung mengenakan pakaiannya kembali dan keluar dari kamar tersebut.
Xiao Yiqian masih berbaring di atas tempat tidurnya. Dia sangat marah sampai tubuhnya gemetaran. Seorang pria sukses setelah kehidupannya berhasil mencapai puncak, hal yang paling dinantikan adalah menikmati indahnya hubungan percintaan dengan wanita-wanita cantik. Namun begitu dia kehilangan kemampuan organ vitalnya, semua hal yang begitu indah dan nikmat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak bisa menerima ini ketika amarahnya sedang berada di puncak. Ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari ibunya. Xiao Yiqian langsung mengangkatnya lalu berkata dengan sopan, "Halo ibu, ibu belum tidur. Ini kan sudah malam sekali." Xiao Bihua yang ada di ujung telepon langsung memarahinya, "Dasar anak kurang ajar, kamu ingin membunuhku. Apa kamu ingin aku tidak bisa melewati masalah utama keduaku di usia 84 tahun ini?" Xiao Yiqian langsung bertanya, "Ibu, hal apa yang sedang ibu bicarakan? Mana mungkin aku tega menyakiti ibu?" "Omong kosong," Xiao Bihua berkata dengan marah. "Sekarang aku tanya, mengapa kamu mencari masalah dengan si Tiangqi? Dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga kita. Apa kamu tahu kerugian apa yang kita alami karena tindakanmu ini?" Xiao Yiqian sangat terkejut saat mendengar perkataan ibunya. Tubuhnya sampai gemetaran hanya karena dirinya mencari masalah dengan Yichen. Si Tiangqi ini tidak hanya tidak mau menyembuhkannya, tetapi dia juga ingin memutuskan hubungan dengan keluarganya. Sebenarnya apa yang sudah dia lakukan Yichen terhadap pria tua ini hingga dia menjadi seperti ini? Dia benar-benar sangat marah, tetapi dia hanya bisa berkata kepada Xiao Bihua, "Ibu, pria tua bermarga si itu bukanlah siapa-siapa. Tidak ada untungnya berhubungan baik dengannya." Xiao Bihua mengertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak mau tahu apa pada hari ulang tahunku yang ke-84. Kamu harus bisa membawa si Tianqi ke Yanjing untuk memeriksa kondisiku dan juga mengobati penyakit lamaku. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak akan memaafkanmu." Banyak orang menjadi semakin egois seiring bertambahnya usia. Semakin tua usianya seseorang, dia akan semakin takut mati karena dia semakin berharap agar hidupnya bisa sedikit lebih lama lagi. Oleh karena itu, Xiao Bihua tidak ingin mengetahui masalah apa yang terjadi di antara Xiao Yiqian dan Xi Tiangqi. Dia hanya ingin Xi Tiangqi terus menjadi dokter pribadinya. Kalau Xi Tiangqi terus menjadi dokter pribadinya, dia bisa hidup sampai umur 90 tahun lebih. Tapi kalau dia kehilangan si Tianqi, mungkin dia tidak akan bisa melewati masalah utama keduanya yang akan dihadapi tahun ini. Xiao Yiqian benar-benar kesal. Dia ingin memberikan penjelasan dan mengeluh kepadanya, namun Xiao Bihua sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk itu. Setelah memberikan perintah yang tidak bisa dibantah, Xiao Bihua langsung mengakhiri panggilan tersebut. Xiao Yiqian membanting ponselnya dengan marah. Namun setelahnya dia langsung mengambilnya kembali sambil mengertakkan giginya. Dia menghubungi si Tiangqi. Dia akan berkata kepadanya bahwa dirinya menyesal dan memohon kepadanya untuk tetap menjadi dokter ibunya. Namun ponsel si Tiangqi sedang dimatikan. Hal ini membuat Xiao Yiqian menjadi semakin marah. Dia tidak punya cara lain. Dia tidak berani membantah perintah ibunya. Jadi dengan sangat terpaksa, dia langsung mengenakan pakaiannya kembali sambil membuang rasa malunya, lalu berjalan turun dan berangkat ke pusat pengobatan masyarakat dengan mengendarai mobil sendiri. Ketika mobilnya tiba di depan pintu masuk pusat pengobatan masyarakat tersebut, ternyata tempat itu sudah tutup. Xiao Yiqian langsung menggertakkan giginya dengan marah. Namun tiba-tiba di tempat yang tidak jauh di tempatnya berdiri, dia melihat ada sesosok yang sedang berjalan di tengah kegelapan. Salah satu dari sosok tersebut mempunyai kaki yang pincang, sepertinya dia tidak asing dengan sosok itu. Saat ini Xiao Yiqian langsung berjalan ke samping untuk bersembunyi. Dia mengamati sosok diam-diam. Ketika kedua orang itu semakin mendekat ke arahnya, dia baru bisa melihat mereka dengan jelas. Ternyata itu adalah seorang pria parubaya berusia 50-an dan seorang pemuda berusia 20-an.
Pemuda berusia 20-an itu memakai kruk. Dia memegangi kruknya dengan satu tangannya, sedangkan tangan yang satunya sedang membawa sebuah tong besar yang berisi bensin. Pria parubaya yang berjalan di sampingnya terlihat sedikit lesu. Satu tangannya sedang memegangi pemuda di sampingnya, sedangkan tangan yang lainnya sedang membawa tong yang sama dengan yang dibawa oleh pemuda itu. Xiao Yiqian mengenali pemuda itu. Ketika tadi dia datang kemari untuk berobat kepada si Tianqi, dia melihat pemuda itu diusir oleh petugas apotek yang bekerja di tempat ini. Sepertinya si Tianqi tidak bersedia mengobati pemuda ini, sehingga saat ini dia sedang bersiap-siap untuk membakar pusat pengobatan milik si Tianqi. Pemuda itu adalah Gao Junwei, orang yang pada waktu itu dilemparkan dari lantai 3 rumah sakit oleh Tuan Hongwu karena dia mencari masalah dengan Yi Chen saat berada di rumah sakit. Kaki Gao Junwei mengalami kelumpuhan. Di dalam hatinya dia membenci Yi Chen setengah mati. Tadinya dia berencana akan membuat perhitungan dengan pria itu saat kakinya sudah sembuh setelah berobat kepada si Tianqi, tetapi tidak disangka ternyata si Tianqi bahkan tidak mengizinkan dirinya untuk masuk ke pusat pengobatan miliknya. Ketika kembali ke rumah sakit, dia mengadukan hal ini kepada ayahnya Gao Jianjun. Mereka berdua benar-benar marah kepadanya, jadi mereka langsung membeli 2 tong besar bensin untuk membakar pusat pengobatan si Tianqi. Rencana mereka berdua adalah mereka akan membakar pusat pengobatan si Tianqi terlebih dahulu untuk memberinya sedikit pelajaran. Lalu setelahnya mereka akan mencari cara untuk membalas dendam kepada Yi Chen. Pada saat ini, Xiao Yiqian mendengar Gao Junwei berkata kepada Gao Jianjun, "Ayah, menurut ayah, pria tua bermargasi itu tinggal di tempat ini atau tidak?" "Mana aku tahu," Gao Jianjun berkata dengan dingin. "Kalau dia tinggal di tempat ini, kebetulan sekali kita bisa sekalian membakar pria itu. Berani-beraninya dia mencari masalah denganku." Gao Junwei mengertakkan giginya dengan marah lalu berkata, "Pria bermargasi ini berani-beraninya menolak untuk menyembuhkanku. Seharusnya kita tidak hanya sekedar membakarnya, dia layak mendapatkan balasan yang lebih kejam daripada ini." Setelah selesai berbicara, dia langsung membuka tong bensin itu lalu berkata kepada Gao Jianjun yang berdiri di sampingnya, "Ayah, aku rasa kita harus menuangkan bensinnya di depan pintu masuk agar bensinnya bisa masuk dan menyebar di dalam. Dengan begitu, saat api dinyalakan, kita bisa memastikan bahwa semua makhluk yang ada di dalam akan mati. Bahkan seekor kecoa pun tidak akan bisa bertahan hidup." Gao Jianjun menganggukkan kepalanya lalu mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, kita akan membakar mereka semua hidup-hidup." Meskipun Gao Jianjun bukan orang yang paling kuat dan berkuasa di Jinding, tetapi kalau soal menyayangi putranya, dia adalah orang yang menduduki peringkat 1 di Jinding. Selama beberapa generasi, keluarga besarnya hanya mempunyai 1 orang anak dalam setiap generasinya. Sedangkan dia setelah istrinya melahirkan anak perempuan beberapa kali, dia baru bisa mendapatkan Gao Junwei, seorang bayi laki-laki yang hebat. Jadi wajar saja kalau dia selalu memanjakan anak ini sejak dia kecil. Saat Gao Junwei masih bersekolah di sekolah dasar, salah seorang gurunya pernah memukul telapak tangannya karena dia malas-malasan di kelas. Setelahnya Gao Jianjun langsung mendatangi sekolahnya dan mematahkan lengan guru yang sudah memukul putranya, hingga membuat gurunya itu cacat seumur hidup. Ketika Gao Junwei bersekolah di sekolah menengah pertama, dia pernah kalah saat berkelahi dengan teman sekelasnya. Gao Jianjun langsung membayar orang untuk memukuli teman sekelasnya itu hingga dia babak belur. Selain 2 hal di atas, masih banyak lagi hal serupa yang pernah dia lakukan oleh Gao Jianjun untuk membela putranya. Di mata Gao Jianjun, siapapun orang yang berani mengganggu putranya harus mati. Si Tianqi menolak untuk mengobati kaki putranya, brengsek sekali. Sedangkan Yi Chen, orang yang menyebabkan kaki putranya menjadi seperti ini, bahkan lebih brengsek lagi. Oleh karena itu, hari ini dia berencana untuk menghabisi si Tianqi dengan cara membakarnya
Lalu besok dia akan menjalankan caranya untuk menghabisi Yichen. Xiao Yiqian melihat ayah dan anak itu benar-benar akan membakar pusat pengobatan si Tianqi, bahkan mereka mungkin saja juga akan membakar si Tianqi hidup-hidup. Saat ini dia langsung panik tanpa ragu-ragu, dia langsung muncul di hadapan kedua orang itu dan berkata, "Hei kalian, jangan bertindak gegabah." Ayah dan anak itu sangat terkejut. Mereka mengira bahwa tidak ada orang yang menyaksikan tindakan mereka karena mereka melakukannya pada dini hari. Mereka sama sekali tidak menyangka akan ada seseorang yang tiba-tiba muncul begitu saja di hadapan mereka. Di tengah keterkejutan, Gao Junwei mengenali Xiao Yiqian. Dia bertanya kepadanya dengan bingung, "Bukankah kamu orang yang datang untuk berobat kepada si Tianqi juga? Kenapa kamu mau menolongnya?" Xiao Yiqian langsung melambai-lambaikan tangannya dan berkata, "Aku sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati pria itu. Hanya saja dia mempunyai obat ajaib untuk menempel di tubuhnya. Yang menempel di tubuhnya, obat itu tidak hanya bisa menyembuhkan kakimu, tapi juga bisa menyembuhkan penyakitku. Kalau kamu membakarnya seperti ini, obat ajaib itu pasti akan ikut terbakar juga." Gao Junwei langsung menyadari sesuatu. Benar juga, mengapa dia tidak terpikirkan hal ini sebelumnya? Si Tianqi pasti mempunyai obat ajaib. Obat ajaib itu bahkan bisa menyembuhkan para pelegia akut. Jadi obat itu pasti juga bisa menyembuhkan kakinya. Kalau dia membakarnya, bukankah itu berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk bisa menyembuhkan kakinya yang lumpuh? Saat memikirkan hal ini, dia menjadi ragu-ragu. Pada saat ini Xiao Yiqian berkata lagi, "Menurutku sebaiknya kalian jangan langsung membakar pria itu sekarang. Lebih baik kalian cari cara untuk menculiknya terlebih dahulu agar bisa mencuri obat ajaib itu darinya. Setelah itu kalian baru boleh membunuhnya." Gao Jianjun mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa kamu juga mempunyai dendam kepada pria bermargasi ini?" "Tentu saja," Xiao Yiqian berkata dengan dingin. "Aku mempunyai dendam yang mendalam kepadanya. Aku juga sangat ingin membunuhnya, tapi sebelum itu aku harus mendapatkan obat ajaib itu untuk menyembuhkan penyakitku." Gao Jianjun berkata, "Kalau begitu bagaimana kalau kita bekerjasama untuk menculik pria ini? Kita paksa dia untuk menyerahkan obat ajaib itu, lalu setelahnya kita bunuh dia." "Baiklah." Xiao Yiqian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita bertukar nomor telepon. Bagaimana kalau besok kita bertemu untuk membahas soal ini lebih lanjut?" Gao Jianjun dan putranya tidak tahu kalau si Tianqi hanya mempunyai setengah butir obat ajaib, sedangkan Xiao Yiqian tahu betul soal ini. Bagaimanapun dia hampir mendapatkan setengah butir obat itu dari tangan si Tianqi sore tadi. Dia sendiri tidak berani melawan si Tianqi, tapi kalau kedua orang itu berani melawan si Tianqi, maka dirinya hanya tinggal duduk manis dan menikmati hasilnya. Misalnya dia bisa membuat obat yang persis sama dengan setengah butir obat ajaib itu. Lalu saat mereka berhasil menculik si Tianqi, dia akan mengambil obat itu dari tubuh si Tianqi lalu memberikan obat palsu yang dia buat kepada kedua orang itu. Dengan begitu dia tidak hanya akan menyembuhkan penyakitnya, tetapi dia juga akan melimpahkan kesalahan atas meninggalnya si Tianqi kepada kedua orang itu. Gao Jianjun tidak mempunyai kecurigaan apapun terhadapnya. Dia hanya bisa berpikiran, berhubung mereka mempunyai musuh yang sama, maka mereka bisa bekerjasama. Kalau jumlah orangnya bertambah, maka kekuatannya akan bertambah juga. Selain itu, resikonya juga ditanggung oleh mereka berdua. Jadi dia tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama dengannya. Sedangkan mengenai obat ajaib ini, dia sama sekali tidak tahu berapa banyak jumlah obat yang si Tianqi miliki. Namun, bagi dia, terlepas dari si Tianqi mempunyai obat ajaib itu atau tidak, pria itu tetap harus mati karena dia dan putranya tidak bisa memaafkan kesalahannya. Oleh karena itu, dia dan Xiao Yiqian saling bertukar nomor telepon. Mereka juga sepakat untuk bertemu esok hari pada waktu yang akan mereka tentukan lewat panggilan telepon nanti. Setelah itu, dia dan putranya membawa kembali tong besar berisi bensin itu dan pergi meninggalkan pusat pengobatan masyarakat. Xiao Yiqian merasa sangat puas dengan rencana yang dia buat.
Dia langsung kembali ke mobilnya dan melanjutkan kembali ke kediaman keluarga Xiao. Dia berencana untuk segera membuat obat yang berbentuk seperti obat ajaib milik si Tianqi. Di sisi lain, saat dalam perjalanan pulang, Gao Junwei bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana kalau besok kita tetap menjalankan rencana kita untuk membunuh Yi Chen? Lalu setelahnya baru menemui orang ini. Dengan begitu kita bisa menghabisi dia dan si Tianqi dalam satu waktu." Gao Jianjun mengangguk lalu berkata, "Kita akan membunuh Yi Chen terlebih dahulu. Setelah Yi Chen mati, kita culik si Tianqi untuk mengambil obat ajaib yang bisa menyembuhkan kakimu itu darinya." "Bagus sekali," Gao Junwei berkata dengan penuh semangat. "Setelah mendapatkan obat ajaib itu, aku tidak akan menjadi orang lumpuh lagi." Gao Jianjun tersenyum kepadanya dan berkata, "Putraku, jangan khawatir. Ayah tidak keberatan kalau ayah yang lumpuh, tapi kalau kamu yang mengalaminya, ayah tidak akan tinggal diam." Setelah mengatakan ini, dia menambahkan lagi, "Sekarang kita harus kembali untuk beristirahat. Besok kamu hubungi Manlan. Lakukan sesuatu dengan rencana yang sudah kita buat." "Baik, ayah." Keesokan paginya, Yichen baru pulang dari membeli sarapan. Setelah selesai sarapan ibu mertuanya, Manlan langsung pergi keluar. Dia pergi ke tempat bermain mahjong untuk bertemu dengan teman-temannya. Manlan sangat suka bermain mahjong. Dia bisa bermain mahjong di tempat itu dari pagi hingga malam. Saat sedang berjalan menuju tempat bermain mahjong, Manlan tiba-tiba mendapatkan telepon. Dia langsung mengambil ponselnya saat melihat nama Gao Junwei yang tertera di layar ponselnya. Dia langsung mengangkat telepon tersebut. "Junwei, ternyata kamu masih mau menghubungiku." Sejak Jacuran menikah dengan Yi Chen, setiap hari Manlan hanya memikirkan satu hal, bagaimana cara agar putrinya bisa bercerai dengan Yi Chen kalau menikah lagi dengan pria yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Sejak awal dia ingin menikahkan putrinya dengan Zhang Wenhao yang merupakan putra konglomerat, namun tanpa alasan yang jelas keluarga Zhang tiba-tiba menjadi bangkrut. Dan hal yang lebih aneh lagi adalah Zhang Wenhao dan keluarganya langsung menghilang begitu saja dalam semalam. Mereka sama sekali tidak pernah terlihat lagi di Jinling. Setelah itu dia ingin menikahkan putrinya dengan Wang Yunkai dari keluarga Wang, namun saat Wang Yunkai membayarkan hutang-hutangnya, dia dipukuli oleh anak buah Tuan Hongwu. Setelahnya dia tidak pernah berani keluar lagi. Baru-baru ini dia ingin menikahkan putrinya dengan Gao Junwei, namun Gao Junwei langsung dilempar keluar dari jendela ruang rawat suaminya oleh Tuan Hongwu. Sejak saat itu, Gao Junwei juga menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Bisa dikatakan bahwa saat ini Gao Junwei sebenarnya adalah kandidat terbaik untuk menjadi menantunya. Walaupun pada waktu itu dia sudah membohonginya dengan membawakan seorang dokter sakti palsu yang bernama Dr. Sakti Liu yang tidak bisa menyembuhkan luka suaminya. Tetapi ternyata dia juga merupakan korban, jadi Manlan tidak pernah benar-benar menyalahkan dia. Justru sebaliknya, Manlan sering kali menyalahkan dirinya sendiri atas patahnya kaki Gao Junwei, karena bagaimanapun juga pria ini sangat baik kepadanya pada waktu itu. Jadi saat mendapatkan telepon dari Gao Junwei, dia tidak hanya merasa senang tapi juga merasa bersalah kepadanya. Gao Junwei yang berada di ujung telepon berkata kepadanya dengan serius, "Bibi Ma, saat Paman Xiao dirawat di rumah sakit karena kecelakaan pada waktu itu, sebenarnya aku juga ditipu. Aku membawakan seorang dokter sakti palsu untuk menyembuhkan Paman Xiao. Aku benar-benar meminta maaf soal ini. Selama ini aku tidak mempunyai kesempatan untuk mengatakan ini kepada Anda." "Aduh," Manon merasa sangat tersanjung. Dia menjawab, "Junwei, apa yang kamu bicarakan mengenai kejadian hari itu? Bibi sangat berterima kasih kepadamu. Bibi juga merasa bersalah kepadamu. Yang seharusnya meminta maaf itu Bibi." Saat ini Gao Junwei langsung berkata, "Tidak, Anda tidak salah. Semua ini adalah salahku. Aku tidak memeriksa informasi mengenai Dokter Liu itu secara detail." Setelah mengatakan ini dia berkata lagi, "Oleh karena itu, aku ingin mengajak Anda makan siang. Izinkan aku untuk meminta maaf kepada Anda secara langsung. Aku harap Anda bersedia menerima ajakanku ini."
Saat ini Manlan merasa sangat senang. Sejujurnya dia merasa bahwa kejadian ini sama sekali bukan kesalahan Gao Junwei. Justru sebaliknya, menurut dia, Gao Junwei sebenarnya merupakan salah satu korban dalam kejadian ini. Ditambah lagi, karena Yi Chen si pria sampah itu mematahkan satu kakinya, dia sama sekali tidak bersalah dalam kejadian ini. Selain itu, telepon dari Gao Junwei itu membuat citra dirinya menjadi semakin baik di mata Manlan. Coba lihat Gao Junwei ini, terlepas dari keluarganya yang kaya raya, dia adalah orang yang sangat ramah, baik dan juga sopan. Dia benar-benar orang yang tepat untuk menjadi menantunya. Kalau dia bisa membuatnya dekat dengan putrinya lalu mengusir si sampah Zichen yang menganut hal-hal mistis itu, maka putrinya itu bisa menikah dengan pria yang berasal dari keluarga terhormat dan juga kaya raya. Terlebih lagi, keluarga Xiao mempunyai pusat konvensi yang di dalamnya memuat proyek bangunan yang sangat besar. Kalau dia menikah dengan putrinya, bukankah proyek ini akan menjadi milik putrinya juga? Bagaimanapun juga saat proyek ini menjadi miliknya, lalu dia mensubkontrakkannya kepada orang lain, dia bisa mendapatkan keuntungan beberapa juta, bukan? Pria ini adalah pria yang beribu-ribu kali lipat lebih baik dibanding Yi Chen. Sulit sekali menemukan pria sebaik Gao Junwei. Jadi apapun yang terjadi, dia harus bisa membuat putrinya mengambil kesempatan emas ini. Saat terpikirkan hal ini, Manlan langsung berkata, "Aduh Junwei, kamu bahkan mengajak Bibi untuk makan siang. Bibi merasa sangat tidak enak." "Bibi, Anda tidak perlu merasa tidak enak. Sudah seharusnya aku melakukan ini." Ketika mendengar nada bicara menjadi lebih lepas, Gao Junwei memanfaatkan momen ini untuk mengatakan, "Bibi, untuk menunjukkan ketulusanku, aku sudah menyiapkan sebuah hadiah spesial seharga jutaan yuan untuk Anda." Hadiah spesial seharga jutaan yuan? Begitu mendengar hal ini, Manlan menjadi sangat bahagia. Wah, anak ini benar-benar sangat pengertian. Dia akan memberikan hadiah seharga jutaan yuan ini secara langsung, bukan? Jadi dia langsung tersenyum bahagia dan segera menerima ajakannya. Dia bertanya kepadanya dengan antusias, "Junwei, beritahu saja waktu dan tempatnya. Bibi pasti akan datang ke sana tepat waktu." Gao Junwei tersenyum dan berkata, "Bibi, tempatnya adalah di restoran Tianhua di Jalan He Xing. Ini adalah restoran seafood terbaik di Jinling. Waktunya pukul 12 siang ini. Kita bertemu di depan pintu masuk ya." Baiklah, Manlan langsung menyanggupinya dengan senang hati. Gao Junwei berkata lagi, "Bibi, tolong jangan beritahu soal ini kepada Xiao Churan. Aku juga sudah menyiapkan sebuah rencana untuk meminta maaf kepadanya. Nanti Bibi harus membantuku secara diam-diam." Malam tersenyum dengan lebar dan berkata, "Pria yang sangat romantis. Baiklah, Bibi berjanji tidak akan memberitahu soal ini." Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi sepertinya orang tua dari Securan yaitu Manlan akan diberikan hadiah serta diajak makan oleh seorang pemuda kaya yang bernama Gao Junwei. Apakah ini akan menjadi pertemuan yang sangat baik atau ada indikasi yang tidak baik di dalam pertemuan ini? Mari kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan di video berikutnya.